Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini yang ngomongin diri, relasi, dan hal-hal berbau psikologi ya. Kali ini ada cerita menarik ya. Aku mau curhat pengalaman kemarin. Ini ngomongin soal marah nih. Dan dari kejadian kemarin, aku jadi ingat beberapa artikel jurnal penelitian yang ngomongin soal justru ketika kita bertemu orang yang punya ekspresi emosi yang sama, kita malah menghasilkan emosi bahagia gitu ya. Emosi itu kan macam-macam ya, ada senang, sedih, takut, jijik, marah gitu ya. Nah, ketika kita mengekspresikan sebuah emosi, lalu menemukan orang lain yang punya ekspresi emosi yang sama, kita tuh cenderung malah jadi bahagia gitu, seneng, ngerasa ada teman, nggak ngerasa kesepian. Nah, ini ceritanya ceritanya kemarin itu aku tuh mengalami satu ekspresi emosi, yaitu marah. Jadi kemarin tuh aku tuh lagi marah sebetulnya ya, lagi kesel sama sesuatu. Terus kemudian ya di jalan itu kerasa banget keselnya tuh. Aduh, ini kok kayak begini sih, mestinya kayak gini dan lain-lain gitu ya. Kesel kemarin itu. Nah, terus jemput Kindi ya. Nah, ini sekarang lagi di perjalanan ngantar Abang Kindi. Nah, ini Abang Kindinya ada di sebelah nih. Kemarin itu ngejemput Bang Kindi. Abis ngejemput Bang Kindi itu, kesel nih nyari sesuatu yang setidaknya bisa meredakan rasa kesal gitu. Akhirnya kita ke bakery ya, toko roti favoritnya kita, buat beli roti bakar gitu sama pizza-pizzaan kemarin itu. Nah, masih agak kondisi sedikit kesal nih, emosi marahnya masih muncul, masih kerasa gitu ya. Cuman di toko roti itu, nah kita itu ya, aku sama Bang Kindi itu mendapati ada si pelayan tokonya, satu orang ya Bang ya, yang kemudian teriak-teriak, marah-marah, ngamuk gitu, sampai ngomong kasar ya. Dan Bang Kindi juga ngedenger ya ngomongnya apa. Ngomong-ngomong binatang gitu ya Bang ya. Lucu banget. Jadi gara-gara ngelihat dan mendapati ada orang dengan ekspresi emosi yang sama aku gitu ya, dan dia begitu leluasanya mengekspresikan emosinya, aku tuh jadi tenang gitu yang ngelihatnya tuh. Aku yang tadinya ngerasain emosi yang marah, ngelihat itu jadi hangat gitu, ngerasa ada teman. Dan jadinya apa ya, ngerasa ngemaklum. Mungkin kalau aku dalam kondisi emosi yang tidak marah, yang lagi biasa aja atau netral gitu ya, mungkin aku ngelihat, apa sih ini, kok marah-marah, ini kenapa sih kayak gini, lebay banget gitu ya. Tapi karena kondisinya mungkin aku merasakan ekspresi yang sama, yaitu lagi merasakan marah, jadinya tuh memaklumi, mentoleransi. Dan ini menarik ya jadinya. Keingatan beberapa artikel, dan juga lagi mencoba nulis nih. Alhamdulillah udah dipublikasi. Aku sama mahasiswa itu baru publikasi jurnal, judulnya Toleransi. Nah, salah satu yang membuat kita mentoleransi orang lain adalah penerimaan. Nah, rasa penerimaan ini ternyata mekanisme psikologisnya adalah gara-gara kita merasakan hal yang sama orang lain. Jadi kalau kita pengen berempati sama orang, ya mau nggak mau kita harus ada di state emosi yang sama gitu ya. Kalau kita pengen berempati sama orang yang lagi sedih, ya mau nggak mau kita harus ngemunculin state emosi sedih. Kalau pengen ikut seneng, ya mau nggak mau harus state emosinya seneng. Makanya susah ya buat orang-orang yang ketika ngeliat orang lain berhasil, tapi kita sedih gitu ya, kok kita nggak berhasil. Susah kita buat berempati dan ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Nah, makanya ternyata teman-teman, di sini aku mau share bahwa seringkali kalau state emosi kita sama dengan orang lain, atau kita kebetulan nih lagi punya emosi tertentu, ternyata ketemu orang lain yang juga ngerasain emosi yang sama, kita tuh ngerasa connected ya, terkoneksi sama orang itu. Empati akan meningkat dan membuat kita nyaman secara psikologis gitu, karena berasa ada teman, nggak kesepian kayak gitu teman-teman ya. Dan ini juga jadi sebuah temuan karena ternyata ada sebuah mekanisme atau cara lah istilahnya, mekanisme itu. Ternyata
cara untuk kita kemudian bisa berempati sama state emotionnya orang lain. Jadi kalau orang lain merasa sedih, sementara kita lagi nggak ngerasain apa-apa, lagi netral-netral aja ya, mungkin sebagai teman curhat, sebagai konselor, sebagai guru, sebagai pasangan ya, mencoba untuk memahami apa yang orang lain rasakan. Ternyata mekanisme seperti itu, kita mau nggak mau harus matching istilahnya. Matching itu menyamakan state emosi orang lain itu, state emosi kita dengan state emosi yang orang lain sedang rasakan gitu. Jadi kalau orang lain lagi sedih, kita mencoba untuk memunculkan state sedih kita supaya terkoneksi sama dia. Dari situ makanya kita bisa mentoleransi, berempati sama orang tersebut ya. Nah ini lucu nih ya. Dan yang menarik gini teman-teman, tadi ya temuan utamanya yang aku share di awal, bahkan ketika aku punya emosi marah, ngelihat orang lain yang sama-sama marah tuh malah jadi seneng. Jadi ternyata terkonversi ya, jadi terkonversi, tadinya state-nya marah, emosinya marah, jadinya malah senang gitu ya. Dan ya bang ya, kita ngetawain itu ya, si ibu-ibu itu, si pelayan itu yang teriak-teriak marah-marah. Lucu banget ya Allah ya Rob ya. Nah mudah-mudahan video kali ini ngebantu teman-teman untuk makin sadar, kenal, dan punya kendali sama state-state emosinya ya. Karena ya balik lagi ya, kita sebagai manusia tidak terlepas dari emosi-emosi dalam keseharian kita. Karena kita emosi itu kan respon kita atas kejadian keseharian. Nah mudah-mudahan video ini ngebantu. Kalau teman-teman pengen belajar dasar-dasar psikologi, ikut ya kelas Sintesa Wellness, namanya kelas dasar psikologi atau kelas lanjutan psikologi. Ada berbagai macam kelas. Atau kalau teman-teman lagi kesulitan buat sadar, kenal, dan punya kendali sama emosinya, bahkan di keseharian juga sulit mengendalikannya, mendingan konseling yuk di Sintesa Wellness ya. Sampai jumpa di video Zen Permana selanjutnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hati,